kamu itu anak manusia apa anak setan? Saya tidak minta untuk dilahirkan, tetapi Allah yang menakdirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman @live semuanya? Alhamdulillah kita balik lagi ke sesi podcast seperti ini. Kita ngobrol, kalau misalkan kamu gak asing dengan wajahnya, bahwa dia adalah tim kita di channel @live yang kamu tonton sebelumnya juga tentang insecure ada di situ, bisa kamu lihat sendiri. Dan beberapa konten juga dia yang menyampaikan. Dia siapa? Silahkan kamu kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Dia. Nama panggilan Rosita, saya seorang mahasiswa. Bukan seorang kapiten ya. Gimana perasaan kamu duduk di situ? Canggung ya, oke. Jadi biasanya kan kamu ngisi di konten tentang mengupas film dan menyampaikan pesannya, dan sekarang kita di sini bukan sebagai itu, tapi sebagai narasumber tentang apa? Kalau dulu kamu pernah punya pengalaman tentang jadi termasuk insecure karena jerawat yang pernah dialami sebelumnya, dan teman-teman juga bisa lihat di video sebelumnya itu. Jadi gini, mohon maaf sebelumnya, ini boleh disampaikan ya untuk pembelajaran. Jadi sebelumnya kita udah, ini teman-teman kita udah sejenis membuat kesepakatan. Ini boleh nggak kalau misalkan kita bahas untuk konten bukan untuk gimana-gimana, tapi sebagai pembelajaran untuk aku dan juga teman-teman semuanya, agar bisa mengambil pembelajaran dari ceritanya Rosi selain dari insecure yang pernah disampaikan sebelumnya. Jadi ini tentang toxic parent yang dialami sebelumnya ya. Rosi cerita kalau Rosi pernah dulu ketika SMK, SMP. Kalau mendapat yang pukulan itu SMK kelas 1. Jadi Rosi pernah cerita kalau di kelas SMK kelas 1 pernah mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari orang tua, yaitu mohon maaf dipukul pakai tongkat pramuka ketika kelas 1 SMK. Boleh diceritain gimana ceritanya? Sebelum kelas 1 SMK juga sering sih, tapi kekerasan fisiknya itu enggak sekeras itu paling parah menurut saya. Kayak cubitan, kayak ditampar, dijambak, kayak benda-benda semacam panci atau gantungan baju itu juga. Tapi waktu itu ceritanya kan saya ikut ekskul di luar sekolah, pramuka organisasi. Nah di luar sekolah pulang saya itu agak sore karena waktu itu saya nggak punya WA. Padahal waktu itu dia jangan WA, tapi saya nggak punya WA, dan ibu saya itu nge-SMS, dan posisinya di situ HP udah mati karena baterainya lowbat. Ibu nelpon karena motornya mau dipakai, karena pulang saya telat sebelum maghrib, tapi saya udah pulang tapi telat. Ibu marah-marah karena motornya mau dipakai. Akhirnya waktu sampai rumah itu ya dimarahin seperti itu. Awalnya ibu nggak mau niatan mukul, tapi ketika saya menjelaskan alasan mengapa saya pulang telat karena HP dan ini, ibu tidak terima kalau saya menjawab amarahnya itu. Dan kan tongkat itu di sebelah pintu, di balik pintu kamar saya, dipukul ke bagian punggung. Waktu itu jadi 3. Jadi waktu itu kayak ibu selalu bilang dari kecil kalau dia nggak minta apa-apa dari saya. Ibu cuma minta kalau kamu nggak buat masalah cukup saya sudah senang. Kalau kamu nggak menyebabkan masalah saya udah senang. Tapi pada waktu itu saya merasa kalau saya nggak tahu, karena kejadiannya waktu itu HP saya juga lowbat, saya nggak tahu kalau motornya mau dipakai. Sedangkan kalau ibu minta nelpon teman saya itu, ibu juga punya kontak teman saya, ibu juga bisa bilang. Tapi waktu itu saya nggak expect kalau dipukul sampai segitu marahnya. Apakah kesalahan saya benar-benar besar waktu itu? Jadi waktu itu kan hari Sabtu, besoknya untuk kan libur Minggu. Jadi waktu saya masih sakit, tapi waktu saya nangis semakin kencang teriakan nangis saya, semakin pukulan itu semakin keras. Jadi dari kecil ketika ibu
ibu mukul saya atau nyubit saya atau melempar barang ketika saya nangis, pukulan atau cubitan itu semakin keras. Iya. Dan ketika kondisi itu hanya kamu berdua sama ibu atau Ada bapak, ada adik, tapi adik nggak berani melerai, bapak juga nggak berani melerai. Bapak cuma nambah-nambahin kalau ikut-ikut gitu buat apa sih? Nggak ada gunanya buat sekolah. Cuman kamu nggak menambah nilai akademik kamu, kamu nggak bikin pinter juga, nggak, cuma buang waktu, buang tenaga. Kayak bapak itu nggak suka kalau saya ikut-ikut begitu. Jadi nggak ada yang melerai karena di rumah saya itu ibu selalu dominan. jadi bapak nggak berani. Dan ketika itu bukan malah mencoba untuk menenangkan, tapi malah nambah-nambahin gitu ya. Selain sedih, apa yang kamu rasakan? Campur aduk sih kak, soalnya dari kecil itu udah sering gitu. Contoh aja waktu SD dulu kan kelas 1, kalau nggak kelas 2 itu disuruh ngapalin perkalian 1 sampai 10. Kalau saya nggak hafal 1, misalnya 2 kali berapa tuh, itu paha saya itu dicubit sampai biru semua. Soalnya kalau saya nangis, kalau itu ibu pasti bilangnya gini, dulu ibu juga digitukan sama kakekmu. Kalau ibu nggak hafal perkalian, ibu juga sampai biru-biru gitu. Saya dari situ, apakah saya juga harus mendapat perilaku yang sama seperti beliau yang dapatkan dari orang tuanya? Bahkan ketika saya tidak mendapat hasil nilai yang memuaskan menurut beliau, bukan hanya dibandingkan, tetapi kalau dari bapak saya selalu dikatain, kamu itu anak manusia atau bukan sih? Kamu itu anak manusia apa anak setan? Kamu itu anak manusia apa anak hewan? Kamu itu anjing atau gimana? Tapi dalam bahasa yang kasar, bahasa Jawa. Kayak diperlakukan, mendapat siksaan secara fisik, secara kata-kata, itu sejak SD sih kak. Jadi yang saya rasakan tentu sakit hati sama orang tua saya. Saya merasa kalau dulu saya sering protes ke Allah, kalau mengapa saya dilahirkan kalau saya tidak dianggap dengan mereka, mengapa saya dilahirkan di keluarga ini kalau saya hanya memberi beban kepada mereka. Saya tidak minta untuk dilahirkan, tetapi Allah yang menakdirkan. Saya merasa saya nggak berguna di keluarga ibu saya hanya memberi masalah dan lain-lain. Saya hanya bikin malu ibu saya sama bapak saya. Apa yang kamu pikirkan ketika mendapatkan perlakuan dan perkataan dari orang tua dulu saat itu? Bukannya saya semakin semangat untuk mengejar akademik saya, tapi capek. Kayak di rumah itu serasa kayak stres gitu loh, lelah secara mental juga fisik, pikiran. Ketika saya udah berusaha, menurut saya mengeluarkan usaha semaksimal mungkin, tapi masih ada teman yang jauh lebih pintar dari saya. Bukan kayak, oh iya kamu udah berusaha, nanti lain kali lebih baik lagi ya, enggak gitu. Tapi dia aja bisa, masa kamu nggak bisa sih kak? Semakin ditekan saya lelah. Saya lebih nyaman ketika saya tidak berada di rumah. Jadi sejak SD sampai SMK, saya lebih nyaman berada di rumah teman saya. Atau mengapa saya ikut organisasi seperti itu, mungkin pelarian buat saya. Karena kalau perempuan biasanya lebih sering aktivitas di luar gitu ya. Ketika kamu pulang ke rumah, perbedaan suasana hati seperti apa? Misalnya kalau ketika pulang dari organisasi udah sama teman, mau merasakan kayak solidaritas keluarga. Ketika saya pulang kayak ekspektasi itu kayak tiba-tiba runtuh. Misalnya saya pulang dari rumah teman, melihat keluarga teman saya itu harmonis, orang tuanya itu menyayangi dia, mengajarkan dia ini itu, kayak mendukung dia, sportif. Ketika saya pulang ke rumah, ya udah, itu bukan terjadi di keluarga saya, itu di keluarga teman saya. Ya udah. Menurut kamu dari orang tua kamu, ibu atau bapak, menurut mereka Rosi itu orangnya kayak gimana sih? Judes, tanpa ekspresi, terus keras kepala, dan tidak suka berbaur menurut dia. Ketika saya kayak, kamu ini loh harus kayak orang ini, supel apa, mudah bergaul gini-gini, dalam hati saya bisa seperti itu, tetapi jika tidak ada kalian.
Karena di luar rumah saya bisa seperti itu karena saya nyaman. Karena kalau saya berperilaku seperti itu saya merasa kayak ada tuntutan atau beban. Kayak diawasi. Untuk pertemanan sendiri apakah orang tua juga nentuin? Gimana? Dari SD karena dulu ibu seorang tokoh masyarakat, jadi ibu itu kayak orang tua punya dendam atau masalah sendiri dengan orang tua teman saya. Jadi kalau saya berteman sama misalnya dari daerah ini, dukuh ini, itu ibu selalu bilang jangan berteman sama orang itu, bapaknya ibunya itu gini-gini loh, ibunya itu nggak baik, bapaknya itu nggak baik, ibunya itu nggak dukung, ibunya itu nggak dukung saya gini-gini. Ibu selalu bilang gitu tanpa ibu melihat karakter apa anak itu sebenarnya sih, apakah anak itu baik untuk saya atau tidak. Padahal waktu kelas 6 SD itu saya lihatnya, oh dia yang benar-benar teman setia, kayak dia itu baik, dia dukung saya, dia itu kayak mengajari saya ngaji dan lainnya. Dari situ deskripsi rumah menurut kamu bisa menyimpulkan itu rumah seperti apa? Pada waktu itu menurut saya rumah itu sendiri, kesepian. Karena ketika saya berada di rumah, ruang yang selalu saya tempati hanya kamar saya. Ketika bapak, ibu, dan adik saya berkumpul, bercanda, saya merasa seperti tidak dianggap. Bukan saya tidak mau, tetapi ketika saya berkumpul, mereka seolah-olah kayak menolak untuk kehadiran saya. Kalau tidak begitu, ketika saya berkumpul bersama mereka, ekspektasi saya akan bercanda, bergurau, tapi saya dijadikan bahan pembulian. Contohnya dari segi fisik atau dibandingkan lagi, misalnya dulu nggak sepintar adik saya atau tidak secepat daya tahan adik saya sering sakit-sakitan, lalu seperti itu. Itu dilakukan di rumah aja atau ketika ada banyak orang? Dua-duanya. Misalnya kalau lagi ngumpul saudara, keluarga besar, waktu lebaran atau libur akhir semester, itu pasti kan kayak orang tua membanggakan anaknya masing-masing. Tetapi ketika orang tua saya itu selalu menjelekkan saya di depan semua orang. Misalnya fisiknya kan, kulit saya kan nggak seputih itu saudara-saudara saya, kak. Rosi ini loh udah hitam pesek, nggak itu nggak bisa nggak peringkat 1 atau gimana, itu sering kali. Terus dari ibu sendiri. Terus kalau ada saudara saya yang tinggi padahal dia usianya lebih muda dari saya, itu pasti dibandingkan, itu aja bisa lebih tinggi, masa kamu nggak tinggi sih, kamu itu anak siapa sih sebenarnya, kok jelek banget, kok gini banget gitu. Terus itu kan di keluarga besar, kamu perasaannya kan mau mengungkapkan juga kadang-kala ada sungkan nih ya, takut mereka berantem atau gimana. Apa yang kamu lakukan? Gimana kamu mengungkapkan atau mengatasi rasa kecewa yang kamu rasakan selama ini? Diam. Saya mendam lagi. Ketika ibu saya marah ke saya mendam lagi. Saya mikirnya, oh ya udah saya salah, memperbaiki. Tapi ketika menurut saya udah berusaha, tapi mereka masih marah lagi, mempermalukan saya memendam lagi, hingga akibatnya ketika kumpul bersama keluarga besar, saya seperti menjauh. Kayak saya tidak mau bertemu mereka, saya takut saya dibully lagi, saya takut dipermalukan, saya takut menghadapi itu. Jadi saya memilih untuk tidak menemui mereka. Saya kalau nggak sembunyi, saya pergi dari rumah, main atau kemana, saya takut. Ketika suasana keluarga besar seperti itu, rasa kecewa tuh masih dirasain, mau ngomong tapi kadang-kadang masih ada rasa takut, gimana kalau mereka berantem dan malah tambah masalah gitu. Terus gimana kamu mengatasi rasa kecewa yang kamu rasakan ketika mendapatkan hinaan itu dari orang tua sendiri di depan keluarga besar kamu? Saya pendam. Saya nggak mengatakan kepada siapa-siapa karena saya takut kalau saya harus bercerita kepada siapa. Ke keluarga besar pun pasti menambah masalah lagi, ke orang tua pasti mereka memarahi saya, ke teman dekat pun waktu teman SD, karena ibu termasuk orang yang paling dihormati, saya takut malah menambah image ibu atau hal-hal yang lainnya. Ke teman SMP atau SMK pun saya takut menambah beban mereka, saya takut cerita saya itu dibeberkan karena setiap orang punya masalah masing-masing. Jadi setiap masalah yang saya alami saya selalu pendam sendiri. Termasuk juga ketika kamu bilang tadi ketika nangis malah tambah dimarahin, terus gimana kamu
meluapkan tangisan kamu ketika kamu lagi kecewa dan lagi sedih? Ketika di rumah sendirian atau ketika malam. Ketika semua orang udah tidur, saya nangis. Tapi posisinya saya nangis, muka saya tutupi bantal biar nggak kedengaran suaranya. Saya teriak-teriak dalam bantal itu. Saya berteriak tanpa ada suaranya biar nggak kedengaran. Ketika saya benar-benar merasa kecewa dengan diri saya, kenapa saya menjadi anak yang tidak bisa berguna untuk orang tua saya, kenapa saya selalu merepotkan orang tua saya, dan saya kecewa dengan diri saya menjedotkan kepala saya ke tembok, saya menjebak rambut saya memukul kepala saya menangis seperti orang frustasi, kayak saya udah lelah fisik, lelah mental, saya lelah. Kayak saya kembali tanya ke Allah, kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada untuk orang tua saya ketika saya tidak mendapat perlakuan yang adil menurut saya dari orang tua saya? Kalau misalkan sekarang sama ibu sama bapak, apa yang ingin kamu sampaikan ke beliau atas rasa sakit yang kamu rasakan? Sekarang gimana? Masih sakit ketika ingat itu? Rasa sakitnya nggak sebesar yang dulu, karena mau bagaimanapun saya ingat kalau mereka tetap orang tua saya. Saya nggak pernah minta untuk dilahirkan karena Allah sudah menakdirkan saya, dan kita nggak pernah bisa untuk memilih. Saya memilih orang tua itu saja deh, diasuh dengan cara seperti ini biar enak, nggak mendapat masalah. Nggak bisa. Kalau Allah udah menakdirkan saya di sini, oh ya sudah, berarti ini yang terbaik untuk saya. Dan saya berterima kasih kepada orang tua saya karena telah mendidik saya ya seperti ini dan mendapat pelajaran dari situ. Nah, gimana perasaan kamu sekarang? Tidak sekecewa dulu, tidak sesakit dulu. Sekarang sedikit demi sedikit saya bisa mulai memaafkan kedua orang tua saya dan menerima itu. Dan memahami bahwa mungkin mereka juga mendapat perlakuan yang sama dari orang tuanya dulu, kakek nenek saya. Mungkin pesan buat teman-teman di luar sana yang mengalami masalah seperti apa yang masih alami, karena di @live itu banyak sekali komentar di toxic parent menceritakan tentang orang tuanya seperti ini, orang tuanya seperti itu, dengan keadaan yang berbeda-beda, dan barangkali ada yang mengalami hal sama seperti Rosi. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada mereka? Boleh di sini. Pesan dari saya untuk kalian, jika kalian mengalami hal yang sama, kita di sini adalah sebuah anugerah. Kita ditakdirkan untuk Allah berada di dunia ini adalah sebuah anugerah yang mana Allah ingin memberikan kepada kita sebuah pesan untuk kamu menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk kamu mengajak orang-orang di sekitarmu menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketika kamu berada di keluarga yang tidak sesuai harapan kamu, keluarga yang toksik atau keluarga yang tidak memenuhi ekspektasi kamu, keluarga yang sebenarnya, terimalah bahwa itulah yang terbaik dari Allah, karena Allah ingin kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kita memang tidak bisa memilih orang tua kita seperti apa, tapi pasti itu yang terbaik untuk kita. Yang pasti ketika kita mendapat luka, semua orang pasti pernah memiliki luka masing-masing. Kita terima luka itu, kita maafkan, dan kita mengambil pelajarannya. Ya, bagus sekali. Jadi itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Terus kemudian apakah itu ada hubungannya dengan insecure yang kamu alami sebelumnya? Ya, saya merasa insecure dari orang tua saya. Saya tidak peduli ketika diajak teman saya atau diajak orang lainnya, tapi ketika keluarga terdekat kita, orang terdekat kita bilang seperti itu, apalagi orang tua kita, kamu jelek banget sih, kan dari kecil udah dikatain begitu, kamu jelek banget sih, kok hitam, kok kurus, kok gini, kok pesek, terus SMP kamu mulai jerawat, kok jerawatan, kok banyak banget sih jerawatnya, kenapa nggak kayak dia? Apalagi waktu kumpul di keluarga besar sering banget digituin, nggak secantik dia, nggak se-glowing seputih dia. Itu rasanya kalau langsung ke hati itu sakit banget. Kayak orang terdekat kamu aja menganggap kamu itu buruk sebenarnya. Gimana kamu mengatasi itu? Saya sadar bahwa di dunia ini sementara. Ketika saya menuruti semua perkataan orang, saya pasti lelah, dan
keinginan untuk memiliki wajah yang cantik, tubuh yang indah itu pasti dimiliki semua orang. Tetapi ketika saya udah berusaha semaksimal mungkin, orang tua saya mengira mungkin saya tidak berusaha untuk memperbaiki itu. Saya udah berusaha, saya udah ngeluarin banyak uang banget, saya udah berusaha, tapi ketika hasilnya maksimal sampai di situ, oh ya udah. Yang penting saya ingat kembali, saya di dunia ini untuk ibadah. Yang saya perbaiki adalah saya berdoa sama Allah, ketika ini bisa engkau hilangkanlah. Dan saya tidak ingin mendengarkan mereka lagi. Saya ingin menjalani hidup saya fokus dengan apa yang saya cita-citakan. Bagus banget. Jadi boleh request, silakan Rosi ucapkan terima kasih untuk diri sendiri karena sudah berjuang selama ini. Untuk diriku, terima kasih karena kamu telah kuat menjalani kehidupan hingga usia 18 tahun ini. Terima kasih untuk kedua orang tuaku karena engkau telah melahirkanku, telah mendidik Rosi. Rosi berterima kasih dan Rosi bangga punya orang tua seperti bapak dan ibu. Maaf jika selama ini Rosi belum menjadi anak yang terbaik buat bapak dan ibu. Boleh dipeluk dirinya. Jadi terima kasih banyak Rosi sudah sharing banyak hal yang berharga dalam pengalaman hidup yang dimiliki, bahwa teman-teman juga pasti punya cerita yang berbeda tentang pengalaman hidup yang kamu punya, dan setiap orang ada ujiannya masing-masing. Mungkin di Rosi adalah orang tua, di kamu mungkin juga hal sama namun di case yang berbeda. Dan yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Betul yang disampaikan, kita nggak bisa kendaliin omongan orang, kita nggak bisa minta kita terlahir dari orang tua yang seperti apa dan dididik dengan pola asuh yang gimana. Kita kalau bisa milih, saya maunya lahir dari orang yang paling kaya sedunia dan baik dan tidak ada masalah sama sekali dalam hidup ini. Kita pengennya seperti itu, tapi tidak bisa, karena beberapa ujian yang hadir untuk kita tujuannya agar kita lebih bisa belajar dan kita juga lebih bisa menghargai apa arti kebahagiaan dengan cara yang paling sederhana. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk podcast kali ini Rosi. Semangat untuk konten-konten yang lain, dan teman-teman juga pasti bisa lihat di beberapa konten kita di @live. Dan kembali lagi, semangat untuk kamu. Terima kasih sudah berjuang selama ini, sering peluk diri kamu dan sering ajak diri kamu ngobrol seperti yang Rosi lakukan tadi. Karena jika bukan diri kamu yang mencintai diri kamu sendiri, lalu mau siapa lagi? Gitu. Jadi sampai jumpa di next podcast dengan narasumber yang lain. Terima kasih banyak Rosi sudah sharing. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita, dan di video lain bersama Rosita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.